Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship malam hari ini. Tema malam hari ini kita masuk ya pada buku 13 ya, kurikulum atau materi kita ya. Nah, dalam buku 13 ini kita banyak belajar tentang kepenuhan Kristus ceritanya ya. Nah, nanti intinya buku 13 ini kita dibawa atau diajak untuk mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Ajak teman-teman yang lainnya, supaya mereka juga boleh menerima pengajaran yang sama, sehingga juga mereka boleh mengalami kepenuhan Kristus di dalam dirinya. Amin. Nah, diawali dengan tema ini, yaitu tentang damai sejahtera Sang Pencipta. Ya. Nah, saudara, temanya adalah damai sejahtera Sang Pencipta. Nah, saudara, sebenarnya siapa sih yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu? Siapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Kalau kita bicara tentang damai sejahtera Sang Pencipta, kita harus tahu dulu, ya, siapa yang dimaksud atau siapa yang disebut sebagai Sang Pencipta itu. Nah, banyak orang hanya secara umum atau global dia mengatakan ya Allah, ya Tuhan, gitu ya. Nah, saudara, sebenarnya lebih tepat kalau kita membelajar ya di dalam Alkitab memberikan penjelasan sebenarnya siapa yang menciptakan semesta ini siapa, ya. Nah, ternyata saudara, kalau Anda membaca di dalam kitab Injil Yohanes, di situ Anda akan tahu bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Nah, jadi dari apa yang ditulis dalam kitab Yohanes ini, kita mulai mengerti atau punya gambaran, ya, penjelasan tentang siapa yang dimaksud Sang Pencipta itu. Siapa yang menciptakannya? Tadi kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, artinya firman dan Allah itu adalah hal yang berbeda. Ada firman, ada Allah. Di sini bukan berarti Allah sedang berfirman. Memang kalau kita tarik, siapakah yang dimaksud firman? Itu asal muasalnya adalah perkataan si Allah itu sendiri, ya. Nah, Bapa itulah yang dimaksud Allah. Firman yang dimaksud ini adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ganti, ya, pada mulanya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini bersama dengan Bapa, ya. Dan Tuhan Yesus itu adalah Allah. Nah, kata Allah yang kedua ini bukan mengacu pada satu pribadi, tapi Allah yang kedua ini bicara tentang bentuk jamak plural daripada Allah Bapa itu sendiri, yaitu keluarga Allah. Ya, dalam Alkitab kita dipakai istilah Elohim. Ya, kalau Bapa itu adalah Eloah, itu Allah secara tunggal. Tapi kalau Allah secara jamak disebut Elohim, ya. Nah, Elohim. Jadi siapa yang menciptakan segala sesuatu? Yang menciptakan segala sesuatu ternyata adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Jadi semua ciptaan kecuali Bapa, ya, itu semua yang menciptakan Tuhan Yesus. Apa saja? Ya, yang disebut kosmos atau alam itu, makhluk itu apa saja? Ya, baik malaikat, ya, baik benda-benda yang ada di alam materi maupun benda-benda yang ada di alam roh, semuanya itu yang menciptakan adalah Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus. Jadi malam hari ini kalau kita mau belajar tentang damai sejahtera Sang Pencipta, jadi kita akan mengerti, kita akan belajar tentang damai sejahtera yang dimiliki, yang ada pada Sang Pencipta, yang lain tak bukan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Enggak heran, Bapak Saudara, sebelum, ya, di sini kita lihat, ya, sebelum Tuhan Yesus, sebelum Tuhan meninggalkan murid-muridnya, ia hendak mewariskan
sesuatu yang amat berharga kepada mereka. Dan itu berarti juga untuk kita semua sebagai murid-muridnya juga, yakni damai sejahtera yang menjadi miliknya sendiri. Kenapa saya harus paparkan dulu, saya jelaskan tentang Sang Penciptanya ini. Ya, nah saudara, bicara tentang damai Sang Pencipta, ini adalah bicara tentang apa yang ada di dalam Tuhan Yesus. Nggak heran ketika Tuhan meninggalkan sebelum Tuhan meninggalkan murid-muridnya, dia bermaksud, dia ingin mewariskan sesuatu yang amat berharga yang dia miliki itu kepada mereka. Ya, apa itu? Tuhan Yesus ingin mewariskan satu hal, yaitu yang namanya damai sejahtera yang menjadi miliknya sendiri itu. Nah, kenapa harus damai sejahtera yang menjadi miliknya sendiri itu yang harus diwariskan kepada para murid saat itu? Perhatikan di sini. Damainya itu miliknya sendiri yang khas, ya. Kenapa disebut khas? Karena di dunia ini tak seorang pun dapat memperoleh damai sejahtera itu dimanapun juga, ya. Tetapi Tuhan Yesus hendak mewariskannya kepada para murid-muridnya. Perhatikan saudara ya, ini damai sejahtera nggak bisa ditemukan dimanapun juga. Walaupun mungkin Anda pergi ke satu kota atau satu tempat, di situ ada toko namanya toko damai atau toko damai sejahtera ya. Anda masuk, mereka nggak jual damai. Saya pernah waktu itu di Nganjuk ya, ada satu toko namanya toko damai. Itu saya masuk, jual toko buat peralatan olahraga. Nggak jual damai, saudara. Nggak jual damai. Nah, banyak orang mulai mencari damai. Kalau ya, di mana damai itu bisa ditemukannya. Maka ada satu lagu ya, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah curam ku turun ya, mencari damai ya. Namun damai enggak kutemukan. Walaupun mendaki gunung setinggi pun enggak ketemu di sana. Walaupun turun sampai ke lembah yang paling dalam pun Anda enggak menemukan damai itu. Ternyata damai itu hanya ada di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sumber damai, ya, damai itu ada di dalam Yesus. Orang yang menerima Tuhan Yesus sekarang menjadi target daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia ingin mewariskan damai yang dimilikinya itu kepada semua orang-orang yang percaya, termasuk kita pada malam hari ini. Amin. Jadi kita lihat ayatnya dalam Yohanes 14, ayat yang ke-27. Perhatikan ayat ini, Bapak Saudara. Yohanes 14 ayat 27. Yuk kita baca bersama-sama ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti, perhatikan, yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi saudara, perhatikan. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sangat-sangat luar biasa. Yesus berjanji apa yang dikatakan ini komplit, ya. Kenapa saya katakan komplit? Anda lihat kalimatnya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi yang punya damai sejahtera itu bilang sama pengikutnya, sama murid-muridnya. Damai sejahtera yang aku miliki ini, yang ada padaku ini, akan kutinggalkan bagimu. Ya. Dan yang kedua, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi ada dua kalimat atau dua kata ya di sini, kutinggalkan dan kuberikan. Ini yang saya sebut komplit. Ya, umpama saudara ya, saya meninggalkan sesuatu, ya, pas saya bertamu mungkin di rumahnya Pak Among, gitu ya. Lalu
saya meninggalkan atau ketinggalan sesuatu, barang saya ketinggalan di sana. Nah, apakah barang saya yang saya tinggalkan, yang ketinggalan itu saya berikan ke Pak Among? Ya enggak, betul enggak ya? Nah, nanti kalau saya telepon kembali, Pak Among, di situ ada barang saya yang ketinggalan atau enggak? Ya, walaupun itu tidak sengaja saya tinggalkan karena ketinggalan, ya. Tapi karena tidak saya berikan, makanya saya cari. Ya, saya ingin mengambilnya lagi, ya. Tapi kalau saya menaruh, ya umpama saya mau pergi ke tempatnya Pak Among, saya beli oleh-oleh gitu ya. Nah, ketika saya beli oleh-oleh khas Trenggalek, gitu ya. Nah, saya ke Blitar nih. Nah, lalu saya masuk rumahnya, nah oleh-oleh itu saya tinggalkan. Saya tinggalkan, saya bilang, Pak Among, ini untuk Bapak. Saya berikan, amin. Saya bawa pulang enggak? Enggak, ya. Nah, yang mendapatkannya karena saya tinggalkan dan saya berikan tadi, boleh menikmati enggak oleh-oleh itu? Boleh mengambil enggak? Boleh menerima enggak? Ya, ngerti saudara ya? Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini, dua kata ini penting. Ketika sang pemilik damai itu berkata, sebelum dia pergi, dengar ya, damai yang aku punya, yang ada padaku, yang khas, yang tidak ada di dunia ini, akan kutinggalkan kepadamu, dan damai yang kutinggalkan itu juga aku berikan kepadamu. Sehingga orang yang mendapatkan pemberian yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus ini kepada mereka, mereka boleh mengalami, mereka boleh mempunyainya atau memilikinya, yaitu damai yang diberikan itu. Nah, saudara, apa yang diberikan Tuhan Yesus? Yang disebut damainya Yesus itu beda dengan yang diberikan oleh dunia ini. Ya, dunia ini mencoba menawarkan damai dengan menciptakan hiburan-hiburan, ya. Ada orang lagi punya masalah, pergi nih ke gedung film, ya, ke gedung bioskop, lalu nonton bioskop di sana, cari filmnya yang lucu-lucu gitu ya. Nah, ketawa-ketawa, iya gitu ya, 1,5 jam, 2 jam ada di situ gitu ya. Nah, tadi waktu hatinya gelisah, hatinya jengkel dan sebagainya karena ada dia lihat itu ya, entertain yang disajikan oleh dunia ini, dia merasa, aduh seneng aku ya, seneng gitu. Nah, saudara, keluar dari bioskop ya, masuk rumah lagi, masalahnya belum selesai, apakah damai itu tetap ada di dalam dirinya? Enggak, saudara. Ternyata damai itu enggak bisa permanen di dalam dirinya, ya. Dia kembali kehilangan damai karena masalahnya belum terselesaikan. Tapi Tuhan Yesus nanti beda, saudara. Apa yang saya ceritakan di sini, ya, bukan berarti ketika Anda memiliki damainya Yesus itu dan Anda harus merasakan, Anda bisa merasakan damai, ya. Tapi kondisi Anda bukan berarti harus baik-baik saja. Damainya Yesus ini nggak pernah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Di tengah masalah seperti apapun juga, damai itu mengalir seperti sungai yang sangat deras, ya. Sehingga nanti orang lain akan kaget. Kamu itu sedang ketimpa masalah seperti ini loh. Banyak masalah yang sedang engkau hadapi. Kenapa kamu nggak stres? Kenapa kamu nggak bingung? Kenapa kamu nggak emosi? Nah, jawabannya cuma satu. Karena aku telah mendapat warisan. Aku sekarang memiliki yang disebut damai Sang Pencipta itu ada di dalam diriku. Amin. Ya, nanti dites, saudara. Kalau Bapak Saudara sudah mengalami, menikmati atau memiliki damainya Yesus ini, tes. Ketika masalah terjadi, ekspresi Anda bagaimana? Reaksi Anda bagaimana? Sama seperti Tuhan Yesus ketika di muka bumi, ya,
Ketika badai, ketika taufan, ketika masalah menimpa Tuhan Yesus, ekspresinya Yesus apa? Reaksinya Yesus apa? Kalau kita dituntut untuk bereaksi seperti Yesus bereaksi, dan karena kita telah juga mendapatkan damainya Yesus itu adil. Artinya, kalau Yesus bisa bersukacita di tengah penderitaan, bersukacita di tengah-tengah masalah, Anda pun juga bisa. Karena damai yang dimiliki Yesus itu, sekarang sudah Anda pegang, sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara, muncul pertanyaan begini sekarang. Ketika saya bertanya kepadanya, damai macam apakah yang dia maksud? Sehingga di dunia ini tidak bisa didapatkan damai seperti itu. Ya. Lalu dia menjawab, damai itu pernah aku demonstrasikan ketika aku berjalan di atas air. Nah, saudara, kalau Anda ingin tahu jenisnya, damai seperti apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus disebut damai sejahtera Sang Pencipta itu, Tuhan Yesus menjawab, damai yang aku maksud adalah damai yang pernah aku demonstrasikan ketika aku pernah berjalan di atas air. Yuk kita lihat ayatnya. Supaya kita lihat ya. Matius 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Matius 14 28 sampai ayat 29. Ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, ya, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi ceritanya, saudara, ini kejadiannya di danau atau pantai Galilea, ya. Lah disitulah satu hari, ya, Tuhan Yesus ini, ya, menyuruh murid-muridnya untuk pergi dulu, pulang ke kampung, ke base camp-nya, ya. Sementara Tuhan Yesus mau berdoa kepada Bapaknya. Muridnya diizinkan pergi pulang dulu ya. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu, di tengah malam, ya, hampir pagi, kira-kira jam 3 pagi itu, mereka diserang oleh angin taufan, badai, ombak mengamuk di pantai Galilea itu. Ya, wah, saudara, ini bukan kali pertama murid-murid ini mengalami peristiwa seperti itu. Ini adalah kali kedua. Kalau Anda lihat ya, dalam Alkitab ditulis bahwa 2 kali murid-murid di tempat yang sama, ya, di atas perahu mengalami masalah yang sama juga. Tapi waktu pertama kali mereka mengalami, yang pertama itu Tuhan Yesusnya ada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, ya. Nah, terus murid-muridnya sudah berusaha untuk menguras air yang mulai masuk ke dalam perahu itu, ya. Mereka sudah mulai berusaha karena mereka notabene adalah nelayan, jadi mereka mengerti bagaimana cara mereka menyelamatkan diri dari ancaman ombak, badai, dan taufan itu, ya, ketika ada di tengah laut, ya. Tapi mereka lama-lama bingung, aduh ini kayaknya nggak mampu aku, ya. Lalu dia ingat, oh iya, kan ada guru, ada Tuhan di sini. Dicari-cari, ya, kemana ya Tuhan Yesus? Kemana ya sang guru itu? Ternyata ketika mereka mendapatkannya, Tuhan Yesus sedang ada di buritan, sedang tidur. Sedang tidur. Lalu mereka rame-rame bangunin Tuhan Yesus. Guru, guru, guru bangun dong. Tidak pedulikah engkau kalau kami binasa? Ya. Lalu Yesus bangun, ya, tanpa ngomong A, tanpa ngomong B, dia berdiri dari perahu itu, dia menghadap ombak, badai, dan taufan, lalu katakan kepada
ombak, badai, dan tofan itu. Stop. Berhenti. Jadilah tenang. Apa itu jadi, saudara? Itu gunung, ya, itu ombak, badai, dan tofan tunduk kepada perkataan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, semuanya menjadi teduh, menjadi tenang kembali. Ya, nah, saudara, sampai murid-muridnya berpikir, berkata satu dengan yang lainnya, siapa gerangan mereka ini, dia itu ya? Ombak kok bisa nurut sama dia? Tofan kok bisa nurut sama dia? Suruh diem kok diem? Ya, mereka bingung. Ya, nah, sampai akhirnya terjadilah peristiwa yang kedua ini. Ya, peristiwa yang kedua ini. Murid-muridnya, ya, disuruh pergi lagi. Di tempat yang sama ngalamin, cuman saat ini Yesusnya nggak ada di perahu bersama dengan mereka. Yesusnya di mana? Di seberang sana, di gunung itu sedang bertemu dengan Bapaknya, sedang berdoa di sana. Ya, mereka mulai panik. Aduh, kita ngalami hal yang sama kembali ya. Diserang badai, ombak, dan taufan kali ini. Dan cilakanya nggak ada lagi guru di tengah-tengah kita. Mereka mulai panik, saudara. Apa saja diupayakan supaya bisa ya mengatasi masalah itu. Di tengah-tengah kepanikan itu, tahu-tahu dia melihat dari jauh itu ada putih-putih, saudara ya. Naik turun karena ngikutin apa namanya gerakan ombak itu. Ketika ombaknya itu naik, putih-putih itu naik, gitu ya. Ketika ombaknya turun, dia ikut turun. Gitu ya. Dan itu jam 3 pagi, saudara ya. Nah, saudara, Anda bayangin ya, jam 3 pagi, lihat ada putih-putih naik turun, naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Nah, saudara, udah takut ada pemandangan seperti itu. Sontak, saudara, itu 12 murid itu, lalu serentak seperti paduan suara, lalu mereka mulai berteriak bersama-sama, hantu, gitu ya, hantu, ya. Nah, ketika yang disebut hantu itu semakin mendekat, mereka semakin takut, ya. Tapi yang disebut hantu itu tahu-tahu memberi isyarat, ya, memberitahu, memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya, ya. Jangan takut, ini aku. Aku bukan seperti yang kamu pikirkan, aku bukan hantu. Aku gurumu, aku Tuhanmu. Nah, saudara, ketika pembicaraan sampai di situ, muncullah ayat ini, saudara ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ada yang aneh ya, saudara ya. Anehnya begini, ya. Mungkin Bapak Saudara nggak menyadari, ya, keanehannya di mana. Awalnya murid-murid itu kan sedang ketakutan, bukan? Takut apa? Takut bahaya. Bahayanya apa? Ombak, badai, dan air, betul? Itu bahayanya. Itu yang ditakutkan. Ketika air itu mulai masuk ke dalam perahunya itu, air itu dikeluarkan, ditolak, betul nggak itu? Ya, dia nggak mau. Ya, itu masalah. Tapi ketika Yesus datang dan Yesus berkata, jangan takut, ini aku Tuhanmu. Ada iman yang luar biasa yang muncul di dalam diri Petrus. Ya, Petrus itu punya keberanian yang luar biasa. Dia tanya, menawar, minta kepada Tuhan atau gurunya itu. Ya, jika engkau, ya, itu apabila engkau itu, suruhlah aku datang. Tadi kan takut dengan air. Sekarang dia kok mau nyemplung ke air itu.
Nah, apakah ketika Tuhan Yesus berkata, jangan takut, ini aku, lalu situasinya sudah tenang? Tidak. Ketika Tuhan Yesus bilang, ini aku, jangan takut, itu ombak masih besar. Betul nggak? Badai itu masih bergelora di situ. Angin itu masih kencang sekali. Ya. Nah, saudara, kondisinya belum berubah. Pertanyaannya kenapa Petrus tahu-tahu pengen nyemplung di tengah badai, ombak, dan angin taufan itu? Karena dia lihat gurunya itu loh, memberi contoh. Ini orang aneh ya. Kok bisa ya? Ada angin, ada ombak, ada badai, tenang di atasnya. Betul nggak? Bahkan menasehati kami yang sedang takut ini, jangan takut, jadilah tenang. Ini aku. Lihatlah. Ya. Kalau Bapak Saudara, umpama ya, Anda sedang ketakutan. Lalu saya datang. Ya, saya sendiri takut. Ya, tapi saya bilang nih sama Bu Eva, jangan takut Bu Eva, tapi saya lari. Itu saudara maksud saya ya. Jadi lihat Bu Eva ketakutan lari begitu, saya kejar dia, lalu saya bilang, Bu, jangan takut gitu. Tapi saya lari ketakutan juga, bilang gitu ya. Aneh bukan? Ya, apakah Bu Eva itu ya melihat sesuatu yang positif dalam diri saya enggak? Enggak dong. Pak Gideon tuh ngomong tok ya, padahal podo wae, podo wedine, sama-sama takut, lu enggak ya? Nah, beda dengan kondisinya Tuhan Yesus saat itu. Ketika Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, tenang, ini aku, jangan takut. Yesus takut enggak? Enggak takut, betul enggak? Itu yang dilihat oleh Petrus. Sehingga Petrus itu penasaran, betul enggak? Sampai akhirnya dia bilang, jika ini engkau, suruhlah aku datang, turun ke air itu. Betul nggak ya? Kenapa? Petrus melihat contoh. Ya, melihat contoh. Di tengah badai, di tengah ombak yang sedemikian, kok nggak takut ya? Ya, kok nggak takut? Itu yang membuat Petrus yang dari ketakutan itu sekarang punya iman yang luar biasa. Pengen mencoba untuk ikut berjalan di atas air. Perhatikan saudara ya, di sini idenya Petrus ini sebenarnya ide gila, saya bilang. Perhatikan ya, dia kan tadi takut. Lalu dia bilang, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu. Kalau sampai di sini mah ini biasa ya. Tapi kalimat berikutnya, datang untuk apa? Supaya berjalan di atas air juga. Ini dia gila ini. Betul nggak? Ya. Datang supaya berjalan di atas air juga. Yang lebih hebat lagi, yang diminta itu, kan dia minta pada Tuhan Yesus ya. Boleh enggak? Ya, minta izin kepada Tuhan Yesus itu. Di sini Tuhan Yesus itu mengizinkannya. Ya. Kata Yesus, datanglah. Datanglah. Artinya Tuhan Yesus mengizinkan, setuju untuk Petrus berjalan di atas air. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Di sini kita lihat, ya, siapa yang berjalan di atas air? Awalnya Tuhan Yesus, tapi sekarang ada dua orang, Yesus dan Petrus sama-sama berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Tapi saudara lihat, Petrus itu nggak terlalu lama berjalan di atas air. Karena akhirnya Petrus itu tenggelam di dalam air. Awalnya
dia ada di atas air. Kalau air itu masalah ya, Petrus itu ada di atas masalah, mengatasi masalah, menang atas masalah. Lalu dia akhirnya ditelan oleh masalah itu. Ada di dalam air. Kenapa Petrus berubah dari berjalan di atas air, akhirnya tenggelam di dalam air itu? Matius pasal 14 ayat 30-nya. Perhatikan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus, ya, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Pelajaran apa yang bisa kita petik di sini? Pelajaran apa yang bisa kita petik di sini? Ketika Petrus ini melihat Yesus, ada contoh. Petrus punya keinginan seperti Yesus. Betul? Akhirnya Petrus jadi seperti Yesus. Amin. Tangkap baik-baik dulu ini. Ya. Ketika Yesus datang, Petrus melihat Yesus, ya. Petrus pengen jadi seperti Yesus. Amin. Yaitu berjalan di atas air. Akhirnya karena Tuhan mengizinkannya, Petrus akhirnya jadi sama seperti Yesus. Ini bisa Anda artikan dalam segala aspek dalam kehidupan Anda. Ya. Kalau Anda kadang-kadang mengagungkan Tuhan, Allahku itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib, segala macam. Ketika Anda melihat Yesus, yang ajaib, yang hebat itu, Anda pasti pengen dong, seperti Yesus yang hebat, ajaib, dan luar biasa tersebut. Ketika Tuhan bilang, datanglah, kita bisa jadi seperti dia. Amin. Tapi kita, saudara, keadaan itu kadang-kadang tidak terlalu lama. Bisa bertahan dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena Petrus tadi, dia akhirnya tenggelam ke dalam air, karena Petrus tidak melihat lagi Yesus. Petrus melihat lagi masalah di sekitarnya. Petrus melihat lagi ombak, badai, dan tofan di sekitarnya itu. Makanya tadi dikatakan, ketika ya Petrus merasakan tiupan angin itu, takutlah ia dan mulai tenggelam. Amin. Nah, saudara, perasaan manusia ini harus di-upgrade. Ya. Perasaan kita ini harus dibuang, diganti dengan perasaannya Kristus. Dulu saya nggak terlalu nangkep apa yang dikatakan oleh Paulus, ya. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus di dalam dirimu. Apa maksudnya? Berpikir seperti Kristus itu artinya melihat satu teladan, melihat satu contoh, betul? Yesus berjalan di atas air bisa, Anda pun bisa berjalan di atas air. Yesus menang dari masalah, Anda pun juga menang dari masalah. Itu cara berpikirnya. Betul? Kalau Yesus bisa, Yesus menang, aku pun bisa. Aku pun menang. Itu berpikir sama seperti Yesus berpikir. Nah, yang kedua, saudara, perasaannya juga harus seperti itu. Di dalam keadaan yang sama, di tengah laut itu masih ada tiupan angin, ombak, dan badai di sekitarnya. Ya, apa yang dirasakan oleh Yesus? Itu beda dengan apa yang dirasakan oleh Petrus. Betul? Nah, ini kesalahannya. Petrus nggak mampu gitu, memiliki perasaan seperti apa yang dirasakan oleh Yesus saat itu. Sehingga situasi ini mempengaruhi perasaannya. Amin. Banyak orang Kristen ini kalau statementnya luar biasa, pengakuan imannya luar biasa. Tapi kalau mentalnya masih baper, ya, bawa perasaan terus gitu loh.
Jatuhnya di sini ini. Ya. Turun lagi. Imannya nyungsep lagi di situ. Kenapa? Bukan karena dia nggak pernah ngalami namanya mujizatnya Tuhan. Ditolong oleh Tuhan berkali-kali. Mengalami mujizat di dalam kehidupannya itu berkali-kali. Tapi kenapa setelah dia mengalami banyak mujizat di dalam kehidupannya, harusnya dia ngerti dong, bahwa Tuhan itu sanggup menolong dalam dia. Satu titik, sudah ada masalah. Ya, padahal masalahnya tetap aja sama. Tapi dia bisa juga gugur, imannya ada di situ itu. Kenapa? Perasaannya itu loh. Apa yang Anda rasakan harus sama seperti apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ini pelajarannya. Ya. Nah, ketika dia sudah tenggelam, ya, lalu Petrus mulai berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Untung saudara, Petrus itu pernah ikut seminar doa yang berkuasa. Ya, pernah ikut seminar doa yang berkuasa. Ya, dulu di RTM ini ada paket seminar yaitu doa yang berkuasa. Nah itu 3 hari seminar doa yang berkuasa. Nah situ diajarkan bahwa doa yang berkuasa itu adalah doa yang tidak bertele-tele, tapi doa yang singkat, tepat, dan padat. Amin. Nah, itu menandakan orang itu ngerti apa yang diomongin, ya, yang sedang dikatakannya, dan dia percaya dengan apa yang dikatakan itu, dan dia punya alamat yang tepat, yaitu Tuhan yang sanggup untuk menolong dalam kehidupannya. Itu inti pelajaran daripada doa yang berkuasa itu ya. Nah, seminar itu. Doa yang berkuasa itu doanya singkat, tepat, dan padat. Nggak bertele-tele. Coba Petrus belum pernah ikut doa seminar doa berkuasa tadi. Doanya panjang, ya. Doa Bapak kami dulu nih, Bapak kami yang ada di surga, ya dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, saudara. Oh, belum sampai amin, sudah sampai ke dasar lautan sana, betul nggak? Makanya doanya singkat, saudara. Tuhan, tolong, gitu. Yesus itu ngajarin doa, masalah besar yang sedang dihadapi suatu kali. Dia menghadapi namanya gua. Di dalam gua itu sudah disegel. Karena di dalamnya ada mayatnya Lazarus. Sudah 4 hari, Lazarus di dalam kuburan gua itu. Dari depan gua itu, Yesus berdoa di depan orang banyak. Anda tahu doanya? Doanya nggak bertele-tele. Doanya Anda lihat, ya. Bapa, aku tahu Engkau telah mendengarkan doaku dan sudah mendengarkan aku. Baik ya. Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan doaku dan telah menjawab doaku. Ya. Doanya Yesus ini kalau saya lihat, saudara, kalau orang bilang doa yang praktis itu kan to the point, tuh enggak ada? Ada poinnya, apa yang didoakan. Tapi ketika Yesus ada di depan kuburan Lazarus itu, ada poinnya enggak kira-kira? Kapan Yesus pernah doa untuk kebangkitan Lazarus? Ada enggak? Anda cari enggak pernah ada. Ya. Nah, doanya Yesus itu saya sebut doa model to the end, enggak ya? Bukan to the point, tapi to the end. Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan doaku dan Engkau telah mendengarkan aku. Doa apa? Nah, saudara, perhatikan ya. Petrus itu doanya singkat. Tuhan, tolong aku. Ya, tangannya belum sempat tenggelam, ya, disamber sama Yesus, diangkat, ya, dengan Tuhan Yesus. Ya, nah, lalu dibawa ke dalam perahu. Pertanyaannya, saudara, ketika Petrus habis tenggelam itu diangkat dari air, lalu dibawa ke perahu, dia digendong atau Petrus jalan lagi di atas air bersama Yesus?
Ada nggak ayatnya? Petrus tuh digendong, dipiting gitu ya sama Yesus gitu ya, atau diseret di dari air itu lalu dibawa, nggak ada ayatnya. Ya, artinya Petrus itu berjalan lagi bersama Yesus di atas air, bersama Yesus di atas air itu menuju ke dalam perahu itu. Udah ya, ditolong lagi, bangkit kembali di situ. Nah, saudara, untuk mengetahui rahasia yang besar ini tentang apa yang dilakukan Yesus, karena dia punya damai yang tak tertandingi seperti itu, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan ya. Nah, di sini salah satunya pertanyaannya, ya muncul beberapa pertanyaan sekarang. Pertama, pertanyaannya adalah mengapa Petrus tenggelam dan Tuhan Yesus tidak tenggelam? Ya, pertanyaan pertama ya, mengapa Petrus tenggelam dan Tuhan Yesus tidak tenggelam? Nah, nanti kalau Bapak Ibu Saudara mulai mengajar atau cerita tentang kisah ini damai sejahtera Sang Pencipta, lalu ada pertanyaan dari orang yang Anda ajak ngobrol ya tentang damai sejahtera Sang Pencipta ini, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa menjawabnya ya. Apa jawabannya? Ya, ternyata jawabannya mudah. Ya, jawabannya apa? Karena Petrus menjadi takut. Karena Petrus melibatkan perasaannya dan ada rasa takut terhadap angin yang bertiup kencang. Ya, ini manusiawi, betul nggak ya? Ada angin, ada topan yang bertiup kencang seperti ini, mereka pasti takut dong. Gitu. Nah, disinilah alasan Petrusnya menjadi takut. Kenapa Petrus menjadi takut? Karena dia melibatkan perasaannya. Saudara, kalau Bapak Saudara mulai berjalan dengan iman, percaya kepada Tuhan itu, kan disebut orang beriman, punya iman, betul? Ketika kita punya iman, iman itu jangan dicampur dengan perasaanmu. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, umpama ya, Anda sakit, lalu Tuhan bilang, aku sudah sembuhkan kamu, kamu sembuh. Anda percaya Tuhan bisa menyembuhkan Anda? Percaya ya? Tapi ketika Anda percaya, godaannya apa? Godaannya apa? Godaannya apa? Waktu penyakitmu itu mulai nyot 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 nyot, gitu, bereaksi, kambuh, apa yang terganggu? Perasaanmu dong. Kenapa? Karena rasa sakit itu dia menyerang, mempengaruhi perasaanmu. Ya. Jadi orang beriman tuh nggak berjalan dengan perasaannya, enggak. Melampaui apa yang mereka rasakan. Amin. Apakah ketika Petrus jalan di atas air itu anginnya nggak menerpa Petrus? Menerpa. Masih sama. Betul nggak? Tapi karena Petrus itu matanya tertuju pada Yesus, itu terpaan semuanya itu terabaikan. Betul? Karena apa? Punya target kepada Yesus itu tadi. Looking unto Jesus, ya, melihat Yesus, memandang Yesus. Amin. Nah, iman itu melihat Yesus. Jangan sampai perasaanmu main ketika Anda mulai belajar berjalan dengan iman. Nah, saudara, jadi pertanyaan tadi yang pertama kejawab ya. Kalau orang mulai tanya, mengapa Petrus tenggelam dan Tuhan Yesus tidak tenggelam? Karena Petrus melibatkan
perasaannya. Dan di sini masih ada rasa takut terhadap angin yang bertiup kencang tadi. Nah, jawabannya kedua, saudara. Kalau Petrus, ya, tadi katakan karena melibatkan perasaannya, sekarang muncul pertanyaan kedua. Mengapa Tuhan Yesus yang di tempat yang sama dengan Petrus, dalam kondisi yang sama dengan Petrus, menghadapi hal yang sama dengan Petrus, mengapa Yesus tidak takut? Ya, kenapa Tuhan Yesus tidak takut? Ya, ada yang bilang imannya kuat karena dia Tuhan. Nah, saudara, jawaban yang tepat begini. Karena di dalam dirinya Tuhan Yesus itu ada roh Yehova. Ya, ada roh Yehova yang sang pencipta langit dan bumi. Ya. Di dalam diri Yesus ada roh Yehova, yaitu sang pencipta langit dan bumi ini. Kembali tadi, kenapa Yesus tidak takut dengan angin, ombak, dan sebagainya? Ketika itu datang dengan berbagai manifestasinya, Yesus itu tetap berpikir simpel. Semua yang sedang bereaksi di depan saya ini, semua hanyalah ciptaanku belaka. Aku yang menciptakan angin, aku yang menciptakan ombak, aku yang menciptakan badai, aku yang menciptakan air. Akan sangat lucu, ya, kalau sang pencipta itu takut dengan ciptaannya. Betul nggak ya? Nah, di sini ya. Jadi karena Yesus yang menciptakannya, makanya dia bisa berpikir damai, perasaannya nggak tergoyahkan seperti Petrus, betul? Ya, jadi kenapa Yesus perasaannya nggak terganggu? Karena Yesus itu memandang semua peristiwa, semua hal yang ada di depannya itu adalah semua ciptaanku, aku yang menciptakannya. Jadi ciptaan itu harus tunduk kepada yang menciptakan. Karena dia tahu prinsip ini, walaupun itu ciptaannya angin, badai, ombak, dan segala isinya itu lagi sedang bereaksi yang ganas gitu, ya, itu sang pencipta cuma ketawa. Kenapa? Ya, semua ciptaanku harus tunduk dengan omonganku dong. Kalau aku ngomong tenang-tenang, ya, ngomong diam-diam, gitu ya. Kamu nggak boleh menyerang aku, gitu ya. Nah, itu yang membuat Yesus perasaannya nggak goyah. Pengertian tentang sang pencipta. Nah, sekarang ketemu ya. Kenapa damai yang dimiliki Tuhan Yesus ini sekarang kita julukin, kita sebut sebagai damai sejahtera sang pencipta. Itu seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus awal tadi. Tahu enggak? Damai yang khas yang kuberikan kepadamu itu pernah aku demonstrasikan ketika aku berjalan di atas air. Aku ini adalah pencipta atas semua segala sesuatu itu. Itu yang membuat aku punya damai seperti itu. Ya. Ayo mulai nangkep ya. Mulai nangkep, mulai ngerti ya. Kenapa Yesus punya damai seperti itu? Dia berpikir semua dari awal, aku adalah penciptanya. Nah, sekarang saudara, mulai agak sedikit bingung lagi. Kalau Yesus yang menciptakan, jadi Yesus nggak perlu takut. Saya kan nggak menciptakan. Wajarlah saya takut, betul? Ya. Nah, saudara, kebuka di sini, sekarang muncul pertanyaan lagi. Ya, bagaimana murid-muridnya bisa menerima damai sejahtera sang pencipta ini? Bagaimana kita bisa
menerima damai sejahtera Sang Pencipta ini. Nah, sekarang kita lihat, saudara ya. Kalau tadi dikatakan Yesus itu di dalam dirinya ada Roh Yahweh, ya. Kalau kita perhatikan pada waktu Allah itu menciptakan manusia dalam Kejadian, ya, dari Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah, perhatikan ya, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Disebut menjadi makhluk yang hidup, ya kata demikianlah itu kan akhir daripada proyeknya itu ya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kenapa disebut sebagai makhluk yang hidup? Karena ada satu proses yang dilakukan ketika Allah itu membentuk manusia. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Ya, nah disinilah saudara, nafas hidup itu tak lain tak bukan adalah hidupnya Allah sendiri. Hidupnya Yesus. Jadi ketika Tuhan Allah atau Tuhan Yesus ini menciptakan manusia dari debu tanah itu lalu menghembuskan nafasnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sedang share life. Share life. Jadi membagi hidupnya kepada manusia itu. Ya. Sehingga manusia itu karena mendapatkan hidupnya Allah, manusia itu sekarang disebut sebagai makhluk yang hidup. Nanti Anda lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-3 ya. Kalau Anda perhatikan di situ, ketika manusia itu sudah mulai jahat dan kejahatannya sampai memuncak, akhirnya Tuhan itu menyesal telah menjadikan manusia. Lalu berniat untuk menghabisi manusia itu, ya. Nah, lalu apa yang Allah katakan ketika menyebut manusia yang telah rusak karena jatuh dalam dosa itu dan terus mengalami intervensi iblis di dalam dirinya. Semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Ya, Allah berkata, manusia itu jahat. Apa yang dipikirkannya buahnya jahat semuanya. Jadi nggak ada pikiran Allah lagi. Niat baiknya sudah nggak ada, gitu ya. Lalu Allah bilang gini, manusia itu daging. Kesimpulannya gitu ya. Manusia itu daging. Hidupnya 120 tahun saja. Ya. Manusia itu daging. Tapi awalnya ketika dia ciptakan manusia, dia nggak sebut manusia itu daging. Ketika dihembusi dengan nafas Allah itu, Allah memberi sebutan yang istimewa kepada manusia kala itu. Manusia itu adalah makhluk yang hidup. Amin. Casingnya daging, tapi isinya adalah hidupnya Allah. Itu yang sama terjadi. Roh Yahweh yang ada di dalam Yesus itu sekarang masuk ke dalam diri manusia itu. Nah, untuk menjelaskan ini, saudara, perhatikan. Sebenarnya, ya, saat dia menghembuskan nafas hidup itu sebagai roh, jiwa, dan nyawa atau life hidup dari Tuhan Allah, entah itu 50%, entah itu 40%, atau itu 20% atau 10%, kita tidak tahu tepatnya ya berapa persen, telah meninggalkan Tuhan Yesus dan memasuki patung tanah liat yang kemudian diberi nama Adam itu, ya. Jadi ada hidup Yesus nggak tahu berapa persen masuk ke dalam diri Adam.
Nah, kalau Anda perhatikan silsilah kelahiran Tuhan Yesus yang ditulis dalam Injil Lukas, Lukas 3 ayat 38, ya. Lukas 3 ayat 38. Nah, perhatikan di sini Lukas 3 ayat 38, ya. Ini silsilah Yesus. Langsung dipotong sini aja ya. Nah, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah, ya. Nah, ini kalau kita baca balik gitu, kayak orang Arab. Balik dari kanan ke bawah gitu ya. Nah, sebenarnya Enos itu anaknya siapa? Enos itu kan anaknya Set, betul? Ya. Set itu anaknya siapa? Karena Kain dan Habil bertikai, Habil dibunuh oleh Kain, Kainnya melarikan diri, lalu Adam punya anak untuk menggantikan mereka, namanya Set, ya. Set melahirkan Enos, tuh. Nah, Set itu anaknya Adam. Nah, sekarang perhatiin, Adam itu anaknya siapa? Ternyata Adam itu anaknya Allah, ya. Adam itu anaknya Allah. Apa bedanya Yesus dengan Adam? Ya. Nah, Saudara, kalau disebut sebagai anak Allah, berarti dia keluar dari Allah. Ada unsur Allah di dalam dirinya, betul? Nah, sekarang kita tahu, ya. Sampai di sini Adam ini sebenarnya adalah anaknya Allah. Nah, apa artinya? Nah, di sini Adam adalah anak Allah. Dari awalnya manusia pertama dibuat, lalu Hawa dikeluarkan dari Adam. Kemudian mereka disuruh kawin dan beranak pinak. Maka semua manusia sejak dahulu sampai sekarang, asalkan tidak lagi terjadi perkawinan dengan makhluk lain, jenis seperti di zaman sebelum Nuh, maka manusia keturunan Nuh yang berikutnya, rohnya murni keturunan Adam. Ingat ya, jadi Allah pernah mensterilisasi. Jadi manusia itu dihapus dari muka bumi karena sudah campur aduk. Terjadi perkawinan di antara roh, betul ya? Ada malaikat yang turun kawin dengan manusia, gitu ya. Ada yang kawin dengan binatang. Pokoknya perkawinan aneh-aneh, perkawinan sumbang, gitu ya. Nah, sampai akhirnya Allah binasakan semuanya itu. Ya, tapi masih ada yang murni, yaitu 8 orang. Nuh 3 anaknya, ya, dan 4 istri itu ya. Jadi semua kan punya istri satu-satu, ya. Nah, 4 laki-laki, 4 perempuan itu masih murni, belum cacat dalam perkawinan. Nah, Allah mengharapkan keturunan Nuh dan keturunan anak-anaknya nanti ke depannya akan menghasilkan kembali seperti target Allah ketika menciptakan Adam semula, dalam kemurnian seperti itu, ya. Tapi Anda lihat sendiri, ya. Ternyata ya, sekarang namanya dosa zaman Nuh itu sudah mulai berkembang dan merajalela kembali, ya. Jadi kalau dilihat, dicari kemurnian tentang keturunan ilahi secara fisik itu sulit sekali untuk ditemukan, ya. Lalu sebab itu Tuhan Yesus turun, ya, masuk lagi ke dalam diri orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya itu tidak lagi dinilai, dilihat oleh Allah, ya, dari segi keturunan secara manusia atau fisik, tapi kelahiran baru itulah yang diutamakan oleh Allah. Paulus menyimpulkan gini ya, sunat atau tidak bersunat itu nggak penting, ya, tapi menjadi ciptaan baru itu yang paling penting katanya, ya. Nikodemus yang sudah belajar banyak tentang hukum-hukum Allah, Yesus masih menegaskan, walaupun kamu tahu banyak tentang ilmu teologi seperti itu, ya, kamu sudah mempunyai gelar jadi orang Farisi, ya, ahli Taurat, ya. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Nah, Saudara,
di sini ya. Tadi unsur kemurnian itu mau dipertahankan oleh Allah itu sendiri. Nah, saudara, kalau kita sekarang dibalikkan kembali pada rencana Allah yang semula, artinya ya kita ini dipandang oleh Allah, ya, dipandang oleh Allah, ya, gini. Jadi roh kita, ya, sekarang ini berasal dari Adam, yakni sebagian dari roh Tuhan Allah. Namun telah kehilangan kemuliaannya setelah melanggar larangan Tuhan, memakan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, ya. Nah, saudara, memang kita ini semuanya berasal dari Adam dulunya, ya. Nah, dulunya berasal dari Adam. Nah, saudara, di sini sekarang kita lihat, kalau kita dari Adam, Adam itu dari Allah, ya. Asalnya dari Allah. Berarti kita ini kan dulunya juga ada di dalam Adam, betul? Ya. Dan Adam dulunya juga ada di dalam Allah, ya. Tapi saudara, karena manusia itu melanggar, maka sekarang manusia ini cacat dan Tuhan akan memperbaharui manusia itu. Roma 3:23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus, ya, penebusan Kristus. Nah, apa kesimpulannya dulu untuk malam hari ini, ya? Sekarang, ketika seseorang dengan iman kembali mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, ya, mereka atau ia diminta membuka pintu hati baginya dan mengundang rohnya masuk ke dalam hatinya. Maka ia kembali bergabung dengan Tuhan Allah yang dahulu menghembuskan rohnya ke dalam Adam, kakek moyang mereka. Ya, nah, saudara, dari sini dulu ya. Nah, besok kita akan lanjutkan lagi, ya, karena ini materinya akan lebih seru, ya. Besok kita akan berbicara satu perkara ini loh, ya. Bagaimana kita disebut mencipta surga dan semesta bersama dengan Dia. Ya, apakah kita juga seorang pencipta? Nah, sehingga kita boleh memiliki, ya, damai sejahtera Sang Pencipta juga, amin. Kalau Yesus memandang angin, ombak, tufan, dia berkata, kamu adalah ciptaanku. Apakah Anda bisa berpikir seperti itu? Dasarnya apa Anda akan berpikir seperti Yesus berpikir, sehingga perasaannya tidak tergoyahkan. Karena dia memandang semua peristiwa, semua masalah yang dihadapi itu adalah ciptaan belaka. Amin. Nah, damai sejahtera Sang Pencipta. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Ya, besok lanjut ya. Jangan nggak datang ya. Nanti nggak nyambung ya. Oke, terima kasih. Yuk kita foto dulu.